di sekitar mereka. But Kitsune sebagai pemain terakhir bertanggung jawab besar kali ini. Prone shoot yang berhasil dari Delta membuat satu tim dipulangkan ke arah lobby. Betul, itu adalah G Gladiator tentunya ya, karena memang Kitsune menjadi last man standing as di IGL. Tapi peperangan juga terjadi kali ini. Fireflux terkena granat Kianba tiba-tiba bangkit dan YDD kembali lagi melakukan tembakan. Catch yang melakukan balasan tapi masih gagal juga karena Fireflux ternyata backupnya terlalu jauh. Ini kasus yang sama dengan yang terjadi di G Gladiator tadi. Fireflux tinggal menyisakan 2 orang, jaraknya cukup jauh, sementara Tianba berhasil mereset situasi. Betul, tapi Sulkai bakal membackup. Dia tiba-tiba datang di waktu yang kurang tepat karena revive-nya berhasil. Naik ke arah bagi, berusaha buat mundur. Lalu. Panik nggak? Paniklah, masa enggak? Dan dia mundur sampai ke laut. Bahkan sebelum sampai laut juga sudah diamankan oleh seorang over. Fireflux blunder mereka bahaya banget sih. Through the smoke ini masih dicari, ternyata tidak diincar. Hanya dicoba-coba untuk mendapatkan sebuah hitmark. Tapi Tianba terkena granat karena GK datang dari bagian belakang. Betul banget, lagi-lagi playzone yang tidak banyak membuat akhirnya fight terjadi di semua sisi. Terkena sebuah knockdown akan menjadi sebuah genderang perang untuk tim yang memberikan knockdown maju ke arahnya. Peperangan terus terjadi. Utility tembak menembak, saling pick off terjadi di bagian stage yang keempat kali ini. Beberapa utility dari Alpha 7 diarahkan ke arah bagian reject Tokyo, di mana Sarah akan bergerak dari bagian selatan berjauhan dengan kawan-kawannya. Tapi Alpha 7 nggak boleh hanya fokus ke arah bagian reject, karena gua perhatikan ada Daryl Soldier di bagian belakang juga. Kalau Alpha 7 overcommit, knockdown terjadi di kubu mereka, bisa jadi dipush oleh tim Daryl Soldier dan kembali poin untuk DRS. Harusnya aman sih buat Alpha 7 menurut gua ya, karena Revo nge-splitnya lumayan jauh Ya. Ada 3 pemain lainnya, tapi tidak di bagian high ground. Dia nge-split di bagian lower ground. Pergerakan bagian depan Grand Wasit, tapi dari Soldier agak blunder tadi tabrakan, tapi Killer Yeti turun. Ternyata bait yang cukup baik. Killer Yeti kembali lagi menambah pundi-pundi. Knockdown ke arah lawan, dan yang gua katakan Alpha 7 akan berbahaya. Tapi Sena Texa, Cook the Nate, matang sekali. Sena Texa lempar sebuah single, meletup di sana. Dapat yang kedua. Sena Texa kuat sekali pasta. Gila banget, defensive cukup bagus kali ini. Bakal ada 1v1 situation, mengganti lagi dengan S12-nya. Melipir ke arah sebelah kanan, batu bakal menjadi saksi. Gimana Sena Texa? Clutch moment. Hanya butuh 1 pemain untuk membungkam seluruh pemain dari DRS. Nama pemain tersebut bernama Sena Texa, satu pemain yang pernah bermain di Aton, balik lagi ke arah bagian dari Alpha 7, kembali menggila. Namun kita berpindah ke arah bagian GK, lagi-lagi ada close quarter combat, bahkan tidak mengganti ke arah bagian AK, pakai mini pasta, Tianba ditumbangkan. Ini apa yang terjadi di game yang kelima? Over, akankah menjadi sebuah ending bagi GK? Tembak menembak, ada hip fire, belum ada knockdown yang terjadi, masih through the smoke, tapi dari GK masih banyak orang, masih dicari. Over dapat 1 dari bagian belakang. GK memenangkan fight kali ini. What happened, pasta? Chaos banget, bos. Head bisa menyelamatkan posisi dari GK karena mereka melakukan sebuah split dengan backup yang begitu bagus dari seorang Hate tadi. Tapi kali ini 6-8 mungkin bakal menghadapi satu tim lagi. Twisted langsung maju ke arah depan sana. Granat bakal dimainkan menuju ke arah pemain-pemain dari 6-8. Tapi King menarik mundur ke bagian belakang dan third party join, bro. Ada Infinity IQ, 3-way showdown tidak bisa dihindari lagi dari ketiga tim ini yang sudah mulai bertetanggaan. Tapi ternyata dari 6-8 mereka bermain dengan lebih cerdik untuk mengatur ritme dan setup mereka lagi. Mengirimkan satu ke bagian belakang untuk menyelamatkan Sunan, karena Sunan dalam kondisi tertakedown, tapi ternyata enggak diselamatin. Waduh. Sunan dibiarkan begitu aja karena mungkin bakal termakan oleh Bluesun dan akan disantap oleh seorang Ferrari. Kali ini 33Z berada di tempat lain, split 2-1 dari 6-8. Ini benar-benar udah di luar nalar ya, permainan-permainan yang kita tidak bisa kira-kira. Sanse kemudian juga, atau 33Z tadi, Infinity IQ, kemudian juga tadi sebelumnya ada tim Twist. Benar-benar third party is real, tapi Raja PMW Vampire Esport masih 4 orang dan dekat dengan zona. Namun kita lihat dari 6-8 melakukan fight dengan Infinity IQ. Bensu yang biasa ngegeprek justru tergeprek. Ferrari pun tertakedown, tapi ada balasan juga menuju ke arah bagian 6-8. Ya, 6-8 diam-diam ternyata mereka sudah mulai bermain agresif, walaupun satu pemain mereka kembali tumbang, belum diselamatkan. Malah Yang sudah menyumbangkan 2 elimination kali ini tumbang. Kalau gue sih gue selamatin sih, karena lumayan. Ini yang gendong sampai udah ngedapetin 2 elimination, tapi Cewdalan udah gak mau ngasih kesempatan lagi, sepertinya bakal di end. Tapi ternyata masih belum mendapatkan angle karena tertutup dengan sebuah lower ground tipis. Bisa diselamatkan kan? Tidak, karena Huiga punya angle untuk melakukan finishing point tersebut. Dan kali ini last man standing di posisi ini ternyata masih ada 2 pemain, karena King membackup dari bagian belakang. Granat yang begitu batang bakal dilemparkan tapi tidak mendapatkan sebuah knockdown. Hanya cicilan damage yang diberikan menuju ke pemain dari Infinity IQ. Masih berlanjut, granat berikutnya akan dilemparkan meletup, tapi lagi-lagi hanya memberikan cicilan damage, tapi langsung dipush dan bisa mendapatkan 1. Flicknya belum dilakukan, tapi kali ini single yang begitu bagus
revive-nya berhasil. Masih diupayakan kembali, masih dimaksimalkan kembali. Tapi Twist tiba-tiba join, masuk menuju ke bagian dari smoke, dia keluar bahkan menuju ke arah Blue Zone untuk mendapatkan sebuah vision. Digocek dan another clutch di game yang kelima. Yap, dari Sansa melakukan sebuah clutch dari sana Texa. Sekarang Sansa ada granat, ditembak lagi. Oh Dua tim rata sama Sansa yang luar biasa. Dan lihat langsung keluar sebuah picture, sebuah gambar yang memang menggambarkan, bro kita kasih nafas dulu dong. Geek Fam baru maju, sorry. Geek maksud saya tiba-tiba maju karena bagian di plus Kia. Ini perangnya apaan sih Pas? Terus-terusan Pas, nggak ada ngerem dan bahkan saya mendapatkan 2 dari GK. Silih berganti back terjadi dengan sangat cepat, kali ini bakal melompat keluar, bahkan nggak butuh bantuan dari temennya, langsung dihajar. GK dipulangkan ke arah lobby dan di plus masih bisa berjuang, masih bisa bertahan. Mereka ingin membayar chicken yang gagal di wrangle tadi. Iya betul sekali, pertahanan yang luar biasa. Belajar dari sekolah apartemen tadi mereka tidak maksimal, sekarang mereka bisa bertahan. Tapi lihat Ravenclaw, jiggle kanan kiri bahkan bisa menghindari tembakan-tembakan dari Alter Ego Ares. Dan Vampire lagi-lagi masih berempat dalam zona. Dan mereka masih mempunyai sebuah pertahanan yang bagus sekali. Iya betul, bahkan dari Stalwart kali ini mereka masih bertahan dengan 2 anggota mereka. Walaupun tadi gue bilang mereka enak banget di posisi mereka, tapi ternyata mereka nggak bisa mempertahankan posisi. Maju ke depan membuka jalur dari 6-8 terlebih dahulu. Tapi Rosemary bisa mendapatkan 1, bahkan bisa mendapatkan yang kedua. Rosemary make a play, 2 poin pertama untuk Alter Ego di stage yang ke-7. Ternyata 1, tapi satunya di end oleh Reject Tokyo. di steal. Betul, tapi ini kita lihat ya dari Reggie mulai maju ke arah bagian depan. Ada Nate, aduh. Ini yang bisa menyelamatkan, cuma 6-8. Betul banget, ayo 6-8 tembakin ke arah bagian dari Reggie. Ternyata untungnya pergerakan dari kawan-kawan Alter Ego cukup on point. Dan ini dia, baru pas katakan, Sing melakukan tembakan. Sing. Reggie pun tumbang, membuat dari Teams Reject Tokyo harusnya nggak boleh terlalu agresif kali ini. Mereka udah mulai aware sih. Kalau mereka terlalu over dalam melakukan setup utility menuju ke arah Alter Ego, mereka bakal dibanyakin sama 6-8. Karena 6-8 punya angle yang bebas banget menuju ke arah pemain dari tim Reject Tokyo tentunya. Masih dicoba dan bisa mendapatkan yang kedua. Sing, gila banget. Pengamatannya langsung headshot. Dapetin 1 pemain dari tim Reject. Last man standing dari Reject kali ini masih memata-matai pergerakan dari Alter Ego. Tapi di bagian lain di plus juga tidak lengah karena Vampire berdekat ke arah compound mereka. Ya, dan bahkan dari tim di plus mereka mendapatkan banyak settingan dan ternyata ada 6-8 yang melakukan tembakan raja terakhir misalkan Tony K dan juga Swap, tapi smoke demi smoke dilempar. Revive sedang diupayakan, namun lihat dari for aduh malah nabrak, keluar lagi, masuk lagi, agak cukup panik. Tapi tembakan dari Tony K melakukan sebuah pertahanan, cross quarter kembangan terjadi. Fabian maju ke arah bagian depan, ternyata belum langsung pasta. 2 granat bakal dilempar sama tim Vampire kali ini dan 1 connect. Fabian tumbang. Setup dari Diplos tiba-tiba dibuat kacir-kacir. Forest mencoba mendistract dengan menggunakan bagi main kali ini bakal maju ke depan, tapi Tony K dengan granat berikutnya bakal dilempar dan tembakan datang. Entah dari mana, ternyata dari seorang Osal. Diplos bisa memberikan backup. Forest sudah mulai maju ke depan, tapi Forest harus melakukan reload. Bermain dengan sabar, bermain dengan tempo. S12 Ker juga M4 yang ada di tangan seorang Forest. Kali ini mengganti dengan menggunakan M4 yang bakal ada through the smoke dan bisa memulakan seorang Ravenclaw. 1 tumbang dari Vampire, bahkan Stone juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan 6-8 menjadi third party, menjadi pelakor yang bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim Vampire. Dan luar biasanya Alter Ego Ares, 2 player masuk ke arah bagian top 4. Rosemary di bagian kanan, Rosemary aduh kelihatan Potato, kamu bisa dapatkan 1, yes, malah nge-end seorang duelo. Suara gue habis, tapi Potato you 1v1. Kamu pasti bisa. Revive kah dilakukan. Potato masih menunggu, tapi Potato ini dia kelihatan maju ke arah bagian depan, gak jadi di revive. Ayo Potato maju ke depan, tembakan ke arah bagian depan, 1 didapatkan, belum ternyata. Yuk bisa duelo lawan Potato. Siapakah yang akan menang? Biar tembakan dari bagian belakang, duelo panik juga. Potato nge-heal, ini keunggulan bagi seorang Potato. Akan ada sebuah maju ke arah bagian depan, duelo nggak jadi. Potato meratakan Reject Tokyo pasta. Let's go Alter Ego! Tinggal 1 pemain tapi tidak membuat semangat dari Potato tumbang. Last man standing dari Alter Ego kali ini. Yang gua harapkan adalah pertemuan antara 6-8 dan juga Diplos terlebih dahulu. Betul sekali, biar mereka saling tumbang, dapat hashtag kedua atau bahkan bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi menurut gua 6-8 terlalu kuat, dia bermain sangat luar biasa dan ternyata Potato udah mengubah menjadi gaming mode karena kakinya naik dua-duanya. Udah naik kakinya dua-duanya, udah dalam posisi yang cukup nyaman dalam bermain kali ini. Potato sudah mulai bergerak juga untuk tidak terhimpit oleh Blue Zone yang akan segera menutup. Tapi Sing masih mencari pergerakan dari tim Alter Ego. Dari Potato juga masih mencari pergerakan dari Diplos, karena Diplos masih ada 3 pemain saja. Masih ada 3 pemain mereka yang tersisa, tapi Potato sudah mulai melemparkan molotov ke bagian sebuah batu. Melihat pergerakan dari seorang Faton di mana kali ini Sing sudah
sudah mulai kelihatan tuh. Tetapi Forest gak punya utility lagi. Waduh. Kalau punya smoke, kalau punya molotov, atau kalau punya granat pasti bakal dilempar. Tapi Sing sudah menerima tembakan dari seorang Saiden. Sudah mulai aware kali ini dari 6-8. Pergerakan mereka benar-benar terbatas. Tapi ternyata 3-3 set masih punya granat. Masih bisa dilempar. Dan batunya bakal dikontrol oleh seorang Sing. Tapi satu tumbang Forest kali ini bisa mendapatkan satu. Last man standing dan winner chicken dinner. Kali ini fix, gak kecolong, gak ketikung, gak di PHP. Di plus Kia mendapatkan WBCD. Memang kalau rezeki nggak kemana